Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Putri Marvina dengan NIM 12323000031. Di sini saya akan mempresentasikan perdagangan internasional. Yang pertama adalah definisi dari perdagangan internasional. Perdagangan internasional atau disebut juga dengan perdagangan luar negeri atau dalam banyak referensi disebut juga dengan bisnis luar negeri. Perdagangan internasional adalah hubungan perniagaan antara para pihak yang berada di dua negara yang berbeda secara garis besar dilakukan dalam bentuk ekspor dan impor. Selanjutnya adalah latar belakang terjadinya perdagangan internasional. Perdagangan internasional terjadi atau timbul karena adanya ketergantungan tersebut terutama disebabkan setiap negara tidak dapat memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat atau rakyatnya, baik untuk kepentingan konsumsi maupun industri. Yang selanjutnya adalah teori perdagangan internasional. Yang pertama, teori reciprocal demand dikemukakan oleh J.S. Mill. Dalam teori tersebut memaparkan bahwa ada titik keseimbangan pada pertukaran barang yang terjadi antar dua negara dengan perbandingan dari pertukarannya adalah dengan menentukan dasar tukar dalam negeri atau DTD. Yang selanjutnya yang kedua, teori merkantilisme dikemukakan oleh Thomas Moon yang bahwa tujuan perdagangan ialah untuk memaksimalkan surplus perdagangan serta aktivitas ekspor yang melebihi impor sehingga negara akan memperoleh tambahan kekayaan atau emas yang semakin besar. Teori yang ketiga adalah teori Hecker-Ohlin dikemukakan oleh Hecker dan Bertil-Ohlin. Teori tersebut menyatakan bahwa suatu negara harus mengekspor barang yang secara intensif menggunakan faktor produksi yang relatif melimpah di negara tersebut. Teori yang keempat adalah teori permintaan dan penawaran, supply and demand theory, yaitu mengukakan tentang hukum permintaan dan penawaran adalah teori yang menjelaskan interaksi antara penjual dan pembeli untuk suatu sumber daya tertentu. Yang kelima adalah teori Van Fort surplus. Adalah teori yang menyatakan bahwa ketika suatu negara memproduksi barang atau jasa lebih banyak daripada yang dapat dikonsumsinya, maka negara tersebut akan menghasilkan surplus. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri dari perdagangan internasional. Yang pertama, para pihak yang melakukan perdagangan tidak saling bertemu bahkan tidak mengenal satu sama lain. Yang kedua, para pihak dihubungkan atau dikenalkan melalui media promosi atau perwakilan dagang dari masing-masing negara. Yang ketiga, harga barang atau komoditas ditentukan dari standar harga yang telah ditetapkan oleh kesepakatan internasional atau dapat juga berdasarkan tawar-menawar, bargaining position masing-masing pihak. Yang keempat adalah tujuan perdagangan dominan komersial atau mungkin terjadi hubungan antara perdagangan dan konsumen, tetapi komoditas digunakan untuk kepentingan produksi. Selanjutnya adalah faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama adalah revolusi informasi dan transportasi, yang kedua adalah ketergantungan, yang ketiga adalah liberalisasi ekonomi, yang keempat adalah keunggulan komparatif, yang kelima adalah kebutuhan devisa. Yang selanjutnya adalah tahapan dalam perdagangan internasional. Yang pertama adalah informasi. Informasi adalah suatu proses yang esensial di dalam hubungan para pihak yang menjadi pelaku dalam perdagangan internasional. Yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran atau penerusan dari abstraksi tentang ide prospek bisnis, gagasan, dan sejenisnya dalam bentuk sandi atau simbol sebagai pengganti yang lazim menggunakan bahasa. Yang ketiga adalah evaluasi. Evaluasi adalah tindakan yang berkaitan dengan penilaian atas kemampuan atau potensi dari suatu permintaan yang dibutuhkan oleh mitra usaha. Yang keempat adalah kalkulasi. Kalkulasi melibatkan perhitungan biaya, keuntungan, resiko, dan faktor-faktor lain yang terlibat dalam proses perdagangan antara negara seperti nilai tukar, mata uang, tarif,
biaya, pengiriman, dan regulasi perdagangan. Ini membantu perusahaan menentukan harga jual, strategi pemasaran, dan keputusan investasi. Yang kelima adalah transaksi. Transaksi dalam hubungan perdagangan internasional dapat diaplikasikan dalam bentuk ekspor dan impor antara pelaku usaha, tidak dapat hanya diselenggarakan oleh pelaku usaha yang dimaksud. Yang keenam adalah realisasi. Realisasi adalah hasil implementasi dari aplikasi transaksi yang telah diperjanjikan dalam hubungan antara para usaha dalam bentuk ekspor atau impor. Yang selanjutnya adalah manfaat dari perdagangan internasional. Yang pertama, untuk memperoleh komoditas atau barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Yang kedua, untuk mendapatkan atau memperoleh keuntungan dan spesialisasi. Yang ketiga, menjual teknologi yang belum dipunyai oleh negara lain. Yang keempat, memproduksi secara khusus suatu jenis komoditas atau barang. Yang kelima, memperluas pasar untuk meningkatkan keuntungan atau profitabilitas. Yang keenam, sebagai bentuk transfer teknologi. Yang selanjutnya adalah hambatan dalam perdagangan internasional. Yang pertama adalah transportasi. Hambatan perdagangan internasional dalam hal transportasi berkaitan dengan pengangkutan barang atau komoditas dari negara pengekspor ke negara pengimpor. Yang kedua, sarana dan fasilitas pengangkutan. Sarana dan fasilitas pengangkutan adalah jenis moda pengangkutan untuk pengiriman barang atau komoditas harus dapat disesuaikan dengan sarana yang tersedia di pelabuhan tujuan. Yang ketiga adalah sistem pembayaran. Sistem pembayaran, hambatannya yang terkait dengan sistem pembayaran adalah jika para pihak yang mempunyai bank di tiap negara tidak mempunyai hubungan koresponden. Yang keempat, kebijakan pemerintahan. Kebijakan pemerintahan adalah berbagai ketentuan atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah suatu negara. Yang selanjutnya nomor 5, ketentuan internasional. Ketentuan internasional adalah bentuk kesepakatan yang dibuat oleh dua negara atau lebih. Kesepakatan tersebut berlaku untuk wilayah setingkat regional atau lebih luas dari itu. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.